Tribuners, balik lagi bersama saya Bella di Kata Pakar. Seperti di segmen pertama tadi, hari ini kita kedatangan Ibu Sarwendah Indrarani, seorang psikolog yang telah menyelesaikan studi program S1-nya dan magisternya di UI. Ibu asli orang sini atau? Bukan sih sebenarnya, itu cuma lahirnya di sini, lahir di Balikpapan. Cuma orang tua kebetulan orang Jawa, jadi lama di Jawa, habis itu balik lagi ke sini. Oke, ngomongin soal profesi nih, Ibu saat ini berprofesi di mana, bekerja di mana nih? Saya bekerja di Klinik Fajar Pharma, jadi sebagai psikolog klinis. Kemudian juga ada beberapa asosiasi psikologi yang saya ikuti juga. Kemudian saya membuat suatu lembaga juga bersama teman-teman tentang biro psikologi juga. Oke, berarti pengalaman Ibu sudah cukup banyak ya, berapa tahun kira-kira Bu? Lebih dari 8 tahun kali ya, jalan menuju 9 tahun prakteknya. Wah, berarti saya waktu Ibu mulai berpraktek, saya masih SD Bu waktu itu ya. Iya, oke Bu, kita balik lagi nih ke pembahasan kita tentang manajemen stres ya. Tadi kan kita sudah membahas manajemen stres untuk masyarakat secara umum. Nah, sekarang kita membahas kira-kira gimana nih untuk petugas yang berada di gugus tugas penanganan COVID-19. Kira-kira ada treatment khusus kah yang harus dilakukan oleh mereka untuk manajemen stres mereka, Ibu? Memang stresnya biasanya akan jauh lebih berat untuk gugus tugas ya, yang ada di depan gitu kan, garda depannya COVID-19 adalah mereka. Seperti itu, mereka harus melihat data-data mungkin, menghadapi langsung dan lain sebagainya. Pasti sangat perlu banyak energi ya, kemudian juga perlu banyak kalau kita bagaimana supaya bisa menjaga kesehatan mental mereka gitu ya, maksudnya kita membantu mereka membantu diri mereka supaya tetap healthy ya, tetap sehat, tetap menjaga kesehatan mental adalah beberapa tips. Satunya adalah olahraga. Walaupun memang kalau mereka sangat sibuk kayaknya agak gimana gitu ya, kalau misalnya harus olahraga misalnya 15 menit itu sebenarnya cukup, nggak harus olahraga yang berat, tapi jalan gitu ya, atau sekedar aktivitas fisik biasa itu bisa dilakukan. Gitu. Kalau misalnya tidak dilakukan, kadang-kadang lebih mudah itu terserang dengan kesehatan secara psikologisnya, lebih mudah cemas, lebih mudah sedih, takut dan lain sebagainya, itu lebih mudah datang. Gitu. Berarti berolahraga itu memang bisa mengurangi stres ya Bu ya? Ya. Saya pikir selama ini hanya mitos saja itu Bu. Kadang-kadang kalau misalnya kita datang ke tenaga kesehatan disuruh olahraga itu cuma gitu ya, misalnya cuma sekedar tapi tidak dilakukan, padahal itu penting sekali berdasarkan penelitian. 10 menit kita misalnya jalan kaki atau kita beraktivitas fisik, misalnya kita menggerakkan tubuh ya, kayak misalnya olahraga ringan seperti itu, bisa mencegah depresi, bisa mengubah mood kita yang tadinya negatif menjadi positif, seperti itu. Memang kalau sibuk banget memang pasti kadang kayaknya nggak sempet. Tapi kalaupun kita tahu bahwa itu adalah satu kunci, itu kita akan berusaha memprioritaskan itu dan kita akan melaksanakan itu, olahraga atau aktivitas fisik selama minimal 15 menit seperti itu. Selain olahraga, apakah asupan gizi juga diperlukan Ibu? Iya, sangat, bahkan kalau bisa dijaga sekali dari makanannya. Pasti ya, sayur buah itu pasti. Kemudian hindari makanan-makanan cepat saji, karena penelitian juga kalau kita sering makan makanan cepat saji itu bisa mempengaruhi otak kita, syaraf kita dan lain sebagainya. Jadi ada itu depresi, cemas dan lain sebagainya. Ini kan kalau misalnya gugus tugas kan bisa kita lihat sekarang ya, karena penularan COVID ini sangat masif sekali, tentu jam istirahat mereka sangat berkurang. Itu bagaimana? Apakah juga dapat mempengaruhi tingkat stres mereka, Ibu? Iya, pasti istirahat juga. Dengan sedikitnya istirahat pasti juga membuat kita cepat lelah ya, cepat lelah. Kemudian ya makanya itu nanti banyak sekali emosi-emosi yang masuk, mungkin pikiran-pikiran negatif yang masuk itu sangat mudah. Makanya kalau bisa mencuri waktu gitu ya untuk beristirahat barang 10 menit, 15 menit, ataupun ya itu tadi beraktivitas fisik sama 15 menit, kalau bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalaupun memang masih
masih tetap mengalami masalah atau gangguan mental gitu, bisa berbicara dengan bisa sesama teman ataupun memang ke psikolog seperti itu. Berarti mungkin lebih baik kita saling sharing seperti itu ya Bu ya, saling terbuka. Betul, sharing bisa. Kalau kita sharing, ngobrol itu sebenarnya juga membangkitkan emosi atau pikiran positif. Gitu. Makanya ada orang yang ngobrol habis itu senang gitu ya. Betul ya. Habis ngobrol kayaknya menyenangkan gitu ya. Ya memang seperti itu efeknya. Jadi kalau bisa ngobrol sama teman ataupun memang keluarga, atau misalnya kadang-kadang bisa mencuri waktu untuk video call dengan keluarga di rumah dan lain sebagainya, itu bisa. Oke, berarti memang harus terbuka ya Ibu ya, apa yang kita alami, kita rasakan memang harus kita sharing ke baik itu ke teman atau mungkin ke pakar yang lebih mengerti tentang itu. Betul. Ya Ibu ya. Intinya jangan diam aja. Kalau diam aja semakin pikiran negatif tuh masuk. Kalau kita diam aja, banyak merenung gitu ya, merenung sendiri, mikir sendiri, malahan pikiran-pikiran negatif itu akan masuk. Jadi lebih baik kita melakukan aktivitas, ya aktivitas fisik, makan makanan bergizi, kemudian ya bisa sharing sama teman seperti itu. Ibu, saya pernah nonton nih, ini sebuah film based on true story, film perang, di mana itu veterannya itu setelah perang dia mengalami semacam gangguan jiwa gitu karena melihat banyaknya korban dan lain sebagainya. Apakah ini sama hal ini mungkin dapat dialami oleh petugas medis kita atau gugus penanganan COVID-19? Saya pasti bisa seperti itu. Kalaupun memang dia tidak sadar diri, kan kita kembali lagi ya, sadari diri kita, pikiran kita, emosi kita. Gitu. Kalau dia tidak sadar dengan emosi, pikiran, bisa jadi seperti itu. Apalagi kalau misalnya tentara kan harus siap ya fisik, ya semuanya, pikiran dan lain sebagainya, dan bertemu dengan mungkin ya korban-korban gitu banyak gitu ya, temannya sendiri mungkin meninggal dan lain sebagainya, pasti itu bisa sampai ke trauma atau kita menyebutnya sebagai PTSD. Oh ya, PTSD. Iya, PTSD. Berharap sih jangan ya. Maksudnya jangan sampai seperti itu. Makanya kalau kita bisa, ya kita sebagai orang di luar ya, bukan sebagai gugus tugas, mungkin kita bisa membantu mereka dengan meringankan, misalnya membawakan makanan, snack-snack gitu ya, buat mereka. Kita bisa donasikan makanan-makanan itu atau buah-buahan. Jadi mereka nggak harus cari-cari duluan di luar gitu ya, makanan atau snack itu. Ataupun sekedar memberikan semangat-semangat, buat tulisan atau apapun itu, puisi dan lain sebagainya, supaya yang ada di garda depan ya, ataupun memang sebagai tenaga kesehatan yang harus melihat korban setiap hari gitu, bisa termotivasi. Jadi kan motivasi itu bukan hanya dari diri sendiri ya, kadang-kadang kita sendiri ada saatnya paling rendah gitu dan nggak bisa bangkit lagi, makanya kita perlu dukungan sosial, perlu dari luar ada yang mendukung. Seperti itu, terutama keluarga ya, terutama dengan keluarga paling dekat. Ya, kalaupun kita sebagai masyarakat di luar yang awam, tetap bisa kita bantu dengan donasi itu, ataupun kita memberikan dukungan-dukungan sosial yang seperti tadi. Oke Bu, saya sedikit penasaran nih, mungkin juga penonton kita di rumah masih banyak yang belum mengerti PTSD itu apa ya Bu, yang sudah Ibu? PTSD adalah trauma yang berkepanjangan ya. Jadi memang sudah sampai mimpi buruk, kalau mau tidur tidak bisa gitu, dia masih mimpinya masih terulang lagi ya. Misalnya dia bisa mengingat perangnya tuh masih bisa merekam itulah, seperti itu. Muncul lagi walaupun dia sudah tidak dalam kondisi perang lagi, seperti itu. Khawatirnya kan kalau kita tahu tenaga kesehatan menghadapi itu setiap hari, setelah ini pandemi COVID-19 ini selesai, mungkin mereka tetap bisa mengalami itu padahal udah selesai. Gitu. Berarti itu dari trauma ya, trauma. Iya, itu sudah trauma, yang sudah trauma mendalam seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kira-kira butuh penanganan seperti apa ya Bu? Mau nggak mau kita pakai terapi. Kita tidak bisa lagi pakai telepon ataupun kita online daring, itu nggak bisa lagi. Tapi memang kita masuknya ke psikoterapi. Psikoterapi, seperti hipnoterapi gitu kan Bu? Atau? Salah satunya bisa hipnoterapi. Ngobrol-ngobrol tentang hipnoterapi ya, itu juga bisa ketika
mungkin dalam bertugas hipnoterapinya kita lakukan kalau bisa ya. Oke. Kalau tenaga kesehatannya mampu melakukan hipnoterapi, mungkin sudah mendapatkan pelatihan dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Jadi sebelum terjadi sebagai penjagaan adalah melakukan hipnoterapi. Oke, berarti kalau hipnoterapi itu harus dilakukan oleh itunya atau pakarnya atau bisa dilakukan oleh diri sendiri gimana? Biasanya tenaga kesehatan ada yang sudah oke. dilengkapi dengan hipnoterapi. Kalaupun memang tidak, ya akhirnya harus ke psikolog gitu ya, untuk mendapatkan terapi. Bukan hanya hipnoterapi, terapi psikologi itu ada banyak sekali gitu. Misalnya tentang emosinya mungkin juga tentang fisiknya yang ada masih merasakan getaran-getaran, mungkin takut ketika menghadapi ya mungkin ada mayat, mungkin ada juga pasien dan lain sebagainya, kan kita nggak pernah tahu, itu ada tersimpan di dalam dirinya seperti itu. Oke, Ibu, jadi kalau misalnya kita melihat sekarang kan, pemerintah itu kalau dapat dikatakan lebih fokus ke masalah kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19. Ibu sebagai seorang psikolog sendiri bagaimana nih melihatnya? Apakah pemerintah kita saat ini concern kah terhadap masalah kesehatan secara kejiwaan masyarakat kita dan juga gugus tugas penanganan COVID-19 atau bagaimana Ibu? Tapi tunggu dulu Ibu, Tribuners, sebentar lagi kita akan balik lagi ke segmen Kata Pakar untuk membahas permasalahan ini.